paling suka loh orang ngomong gitu kalau itu bukan Islam, sekarang itu ISIS Ya, gitu segala macam Munir gitu ya. berani gitu. Sekarang pertanyaan saya gitu satu. Apa yang dilakukan ISIS yang tidak ada di dalam Quran dan hadis? Kasih tahu saya. Semuanya nggak ada. Apa contohnya apa? Contohnya apa? Yang dilakukan ISIS Ya. contohnya apa? Panggal kepala. Bahkan ya itu nggak ada, ya. Nggak ada perintah. Nggak ada di Quran, yakin? Kisos itu? Ya itu kan buat orang-orang yang bersalah. Ya. Kalau nggak mau dipenggal jangan membunuh lah, gitu kan? Gampang kan? Nggak ada orang Islam itu menggal kepala orang kalau nggak. Apakah segala sesuatu itu harus penggal? Apakah segala sesuatu kepala itu harus dipenggal? Gitu loh. Itu paling ringan ya hukumannya ya. Kenapa enggak? Dan menggal kepala ya. Aja. Tembak sakit. Kalau kepala saya rasa nggak sakit. Soalnya apa? Soalnya motongnya dari belakang. Ya. Serem banget. Dari belakang, paling ringan. Kalau urat belakang. Penggal kepala itu paling ringan. Aduh. Pak Munir mau kalau kepalamu dipenggal dari belakang. Nah kira-kira kalau nggak dikasih efek jerak yang parah gitu kan, nanti banyak orang jadi pembunuh kan gitu. Itulah kasih sayangnya Allah gitu kan. Dan efeknya di akhirat video, itu sangat ngeri, video tadi gitu. kayaknya nggak ada hukum-hukumnya deh tadi video itu. Ya, itu ISIS ya. Sekitar 1400 tahun silam. Taliban tuh. Sama kayak gini Pak Munir. Pak Munir sama kayak gini. Mereka menegakkan syariah law. Iya, sama kayak gini Pak Munir. Ngebom gereja. Ya kan? Itu loh. Itu bagaimana? Nah, itu perbuatan ISIS ya. Itu perbuatan ISIS. Jangankan gereja, ya. Pemerintah aja musuh sama ISIS gitu. Orang yang menyebutnya beragama tapi kok maksudnya membunuh dengan atas nama Tuhan itu gimana sih? Caranya gue bingung deh. Ya, itu kan gini Mas ya. Itu kan ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah ya. Yang ISIS ya. Yang disabdakan Rasulullah, saya lupa hadisnya itu ya. Surah 9 ayat 29 udah paling top itu. Apa itu? Enggak, ini di baca hadis, aja surah. Cari di hadis kalau. Coba surah 9 ayat 29. Ketemuilah loh semua orang tuh. Lo ketemu itu. Sikat. Coba Pak Munir share screen biar kita bahas sama-sama. Yang mana tadi Bro Duran? Mat dulu. 929. Surah 9 ayat 29. Surah 9 ayat 29. Yang kamu jumpai loh. Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan status sedang mereka dalam keadaan tunduk. Mereka dalam waktu yang sama tidak beriman kepada Nabi Muhammad, karena itu tidak keimanan yang benar bagi seorang di antara mereka terhadap seorang Rasul. Dan tidak beriman pula kepada apa yang telah disampaikan oleh para Rasul. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti pendapat mereka sendiri dan hawa nafsu mereka serta nenek moyang mereka dalam segala perbuatannya, bukan karena Allah telah mensyariatkannya, bukan pula hal itu berasal dari agama Allah. Sekiranya mereka benar-benar beriman kepada apa yang ada di tangan mereka dengan keimanan yang benar, saya hal itu akan menuntun mereka. Jadi kalau tidak sesuai dengan keimanannya diperangi gitu. Ketika Nabi Muhammad tiba, mereka kafir kepadanya. Padahal Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling mulia. Dapat disimpulkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang berpegang kepada syariat Nabi-Nabi terdahulu. Karena syariat Nabi-Nabi terdahulu adalah dari sisi Allah. Bahkan mereka hanya menuruti kemauan hawa nafsunya, tiada manfaat keimanan mereka kepada Nabi-Nabi lainnya. Sebab mereka kafir kepada pemimpin para Nabi, Nabi yang paling utama, penutup para Nabi, dan Nabi yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah, dalam ayat itu disebutkan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian.
Ayat ini merupakan ayat pertama yang memerintahkan untuk memerangi kaum ahli kitab sesudah menyelesaikan perkara yang menyangkut kaum musyrik dan sesudah manusia masuk ke dalam agama Allah secara bergelombang serta seluruh jazirah Arabiah telah tegak di dalam kekuasaan agama Islam. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar memerangi kaum ahli kitab, yaitu orang-orang Ahli Yahudi kitab. dan Tadi Nasrani. katanya Nabi Isa akan menjadi saksi bagi para kaum ahli kitab. Gimana? Ya, untuk itu Nabi bersiap-siap untuk memerangi orang-orang Romawi dan menyerukan kepada segenap orang untuk melakukan perintah ini. Nabi mengirimkan utusannya kepada segenap kabilah Arab yang tinggal di sekitar kota Madinah untuk menyerukan hal tersebut. Akhirnya mereka bergabung dengan Nabi dan hasil Orang ahli kitab dikumpulkan itu kan yang meneliti tentang kitab para nabi, ahli kitab yang Yahudi dan menyelidiki Nasrani. tentang Ya, kitab-kitab para nabi. Yahudi Tadi kata dan Nasrani. Nabi Isa menjadi saksi. Gimana sih? Ini malah diperangin. Ya, sebagian ulama menyimpulkan dalil dari ayat itu bahwa jizyah itu hanya dipungut dari kaum ahli kitab atau orang-orang yang serupa dengan mereka. Misalnya orang-orang Majusi. Di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah itu memungut jizyah dari orang-orang Majusi, penduduk Hajar. Hal inilah yang dikatakan oleh mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur darinya. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa jizyah dipungut pula dari semua orang ajam, baik yang dari kalangan ahli kitab ataupun kalangan orang-orang musyrik, tetapi tidak dipungut dari orang-orang Arab selain dari kalangan ahli kitab saja. Jadi Imam Malik mengatakan bahwa diperbolehkan memungut jizyah dari orang kafir, baik yang ahli kitab, yang Majusi, dan yang Wasani, ataupun yang lainnya. Pendapat mazhab-mazhab itu dan keterangan mengenai dalil-dalilnya disebutkan di dalam kitab yang lain. Dengan Allah maksudnya jika mereka tidak mau masuk Islam, yakni dengan patuh dan menyerah kalah. Ini dalam konteks perang ini kan. Perang dari mana? Yaitu dalam keadaan hina, rendah, dan kalah. Karena itulah tidak boleh membanggakan ahli zimmah. Tidak boleh pula meninggikan mereka atas kaum muslim. Bahkan mereka harus dipandang terhina. Lagi celaka seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim melalui Abu Hurairah. Itu kondisinya perang atau ahli kitab diperangi? Kayaknya perang ini, Mas. Ya, coba baca tafsirnya lagi. Kan tadi udah baca tafsirnya. Buka semua tafsir. Perawi mengatakan bahwa setelah dia mengantarkan surat itu kepada Umar, lalu Umar membacanya, maka Umar menambahkan hal berikut. Kami tidak akan memukul seorang pun dari kalangan kaum muslim. Kami mempersyaratkan hal tersebut terhadap kalian sebagai suatu Itu dari kewajiban. tafsir mana, Pak Munir? Ibnu Katsir. Seagama dengan kami dan sebagai imbalannya kami peroleh jaminan keamanan dari kalian. Jika kami melanggar suatu dari apa yang telah kami persyaratkan kepada kalian dan kami lakukan hal itu. Perang apa diperangi? Kalau perang enggak ini ya. Kalau memerangi ya, Nabi Muhammad itu enggak pernah ya memerangi. Soalnya hadis-hadis tentang anjuran kita harus berbuat baik kepada non-muslim. Iya, Ya. tak bolehlah Itu sangat berperang-perang. banyak. Jadi sangat banyak gitu.
Kalau menurut saya itu dalam konteks perang ya. Kalau menurut tafsir dalam konteks apa? Ya perang ya. Dalam konteks perang waktu nggak tahu, lupa saya tadi. Kan tadi baru dibaca tafsirnya. Ini saya cari hadis-hadis ya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu ajarkan berbuat baik kepada non-muslim. Dalam agama Islam itu, umat muslim itu diajarkan untuk berbuat baik walaupun itu bukan keluarganya gitu kan. Walaupun dia itu bukan ibunya sendiri gitu kan. Kalau ibunya sendiri kan udah biasa lah gitu kan. Kalau di Islam memang harus berbuat baik. Termasuk mereka yang Karena hadisnya. Antar saya cari ya. Hadisnya. La yanhakumullahu alladhi ya. Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Nah, tadi yang surah tadi Ada orang-orang gimana yang itu? tiada memerangimu ya. Perangi yang tidak Iya, itu dalam beriman yang sama. keadaan perang ya mungkin ya. Ya, dalam keadaan perang ya. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an Tafsirnya dibaca nggak sih? Tafsirnya dibaca nggak sih? Mumtahanah Kamu ayat lihat 89. Ya udah ya. Dan itu banyak sekali yang nggak dibaca Kok sama saya. tafsirnya Soalnya beda? panjang banget ya. iya. Apa ini? Tafsirnya kok beda? Ini penjelasan Tafsirnya bilang ya? bukan perang, bukan dalam bukan dalam istilah perang. Itu dalam istilah Apa mulai mah lihat dari memerangi blogspot kali itu? Iya. Enggak ini aplikasi Mas ya. Aplikasi tafsir ya. Jadi penjelasannya tuh sangat panjang sekali. Jadi saya malas juga kan. Nah, jadi Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil. Malas sih baca terhadap kitab aja orang-orang yang males. tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan bertakwalah dimanapun kalian berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya ia akan menghapus keburukan tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Surat hadis Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda ya. Nomor berapa? Namanya sholat, baca kitab itu nggak boleh males, Pak Munir. Ini sesungguhnya Allah itu hanya melarang kita menjadikan sebagai pemimpin atau kawan akrab gitu kan. Orang-orang yang memerangimu gitu. Orang-orang yang memerangi kita gitu. Karena agama dan mengusir kamu dari negeri kita gitu. Jadi Allah itu menyuruh kita memerangi orang yang mengusir kita dari kampung kita gitu. Selama dia tidak masih berlaku adil, ya, tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita berbuat adil gitu kan. Bahkan ini di Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, kedua ayat itu menjelaskan Allah tidak melarang umat muslim berbuat baik dan berlaku adil. Sebab kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, termasuk kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan menekankan kebebasan dan toleransi. Beragama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman karena kamu termasuk yang beriman kepada Allah. Kamu coba lihat di screen-nya nih, gimana nih penjelasannya? Adil baik. Ya sendiri orang lain. Bentar ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada seluruh manusia. Kata Abu Hurairah, sebaik-baik manusia untuk manusia adalah kalian membawa mereka dengan
dirantai hingga mereka masuk Islam. Artinya dirantai adalah diikat. Ya, Ya, tapi kalau diikat tidak dengan masuk, apa? Diikat dengan syahadat. Diikat, dirantai artinya diikat ya. Mengikat perjanjian. Artinya selawat itu perjanjian ya. Apa selawat? Syahadat maksudnya. Itu Syahadat artinya itu dipaksa, suatu perjanjian. dipaksa. Kan ada ayatnya ya. Dan ingatlah ketika manusia berada di dalam roh, lalu kamu mengambil perjanjian. Beda dengan apa yang diomongin Pak Munir tadi. Cuma Iya, maksudnya dirantai bukan berarti diikat pakai rantai, diikat maksudnya. Diikat dengan apa? Perjanjian ya. Waktu kita di alam roh ini kita sudah mengambil perjanjian dengan Allah. Bukankah aku ini Rob kalian? Lalu mereka roh-roh itu menjawab, bala syahidna, kan gitu. Betul, kamu adalah apa? Adalah ini Rob coba kami. baca Pak Munir, gimana lagi? Perjanjian. Yang ada di layar Pak Munir gimana Rasulullah itu? SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahkan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Benar, aku ini pun sedang memerangi kalian ini sebenarnya. Memerangi dengan apa? Dengan Ya, terus ocehan ini. terus baca dulu, terus dulu. Lanjut. Coba mana? Siapa yang share tadi? Selamat malam semua. Tunjukkan lagi. Screen-nya hilang loh. Oke. Ya. Menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Iya, memelihara darah ya. Dan Darah itu kira-kira arti dari api neraka. Iya, ya mungkin ya kan, mungkin ya. Harta apa lagi nih? Harta mereka. Harta ini apa? Hartanya akan menyelamatkan ya. Hartanya itu akan menyelamatkan hingga dibawa sampai akhirat gitu kan. ada darah, Tidak jelas ini. ada darah, ada tulisannya harta. ya. Sudah saya. Maksudnya gini, kalau harta kita dibelanjakan di jalan Allah, menyumbang ke panti asuhan, itu akan kita bawa nanti, kita akan nikmati. Apa yang kita tanam di dunia ini akan kita bawa. Gitu. Oh, gitu maksudnya. Jadi, Begitu ya. Jadi darah itu harta ya? Apa? Darah itu apa tadi? Api neraka. darah itu kalau kita menumpahkan darahnya ya. Itu hadis kah itu ya? Iya Pak Munir, hadis kah itu? Iya, Hadis betul. kan? Bukan ayat Al-Quran. Nah, jadi Mungkin kalau Bapak mau ayat Al-Quran, coba ada yang bisa share Quran 8 ayat 39? Coba Quran 8 ayat 9. Coba. Share. dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan jika mereka berarti dan kekafiran, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan memerangi itu bukan artinya dengan pedang, Mas. Kita memerangi fitnahan orang-orang non-muslim kan banyak, misalkan MKC. Coba Quran 9 ayat 14, Pak Munir. 9 ayat 14. Jadi kita nih memerangi dengan lisan gitu. Ya, kita baca aja semua, nanti Pak Munir menjelaskan. 9 ayat 14. Coba Pak Munir baca. Pergilah, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan
menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Oke, sekarang Quran 9 ayat 1, 2, 3. 29, baca lagi. Tadi kayaknya udah ini. Oke, 29. Seharusnya kalau ingin menemukan jawabannya, bahas satu-satu tiap-tiap ayat itu. Oke, iya udah. Ya, kita buka tafsir ya. Kita buka tafsir surat 9 ayat berapa tadi tuh, Bang? Ini ayat 29 kan? Ayat 29. Perangilah orang Ayat 13 dah. ayat 14 tadi sudah, ayat 29 sudah. Ini Tapi yang apa itu? Yang ayat yang sudah disebut itu, adakah sudah mendapatkan jawaban Anda dari Pak Munir? ya katanya perang itu bukan membawa pedang, bukan perang. Tapi itu Ya kan bukan artinya kita memerangi. ya, Kita sedang berperang sebetulnya. Oke, nggak Perang apa-apa. dalam maya ini. Oke. Siapa tadi yang share itu? Boleh lagi? 9 ayat 1, 2, 3. Siapa tadi? Oke, 9 ayat 1, 2, 3. 9 ayat 1, 2, 3. 123 maksudnya. Iya, 123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi ini enggak perang angkat pedang ini juga Pak Munir. Makna ayat itu umum ya. Oh, oke. Ya, gitu. Sekarang Quran 66 ayat 9. Maaf, ini pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya mau Iya. mau tanya Ya, apa nih? tuduhannya gini. Tuduhannya orang non muslim ya. 66 ayat 9. Memerangi. Allah itu menyuruh memerangi gitu kan. Ini Memerangi orang yang Hai Nabi, coba Pak Munir baca Pak. Hai Nabi. Mana ini? Apa? Perangilah mereka niscaya Allah akan memerangi pemerintahan. Perangilah orang-orang kafir dan menolongmu dengan kemenangan hati mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ini kayaknya konteks perang ini mungkin. Ini semua yang ada di sini ialah konteks perang. Jadi Iya, betul. Islam itu mengajarkan peperangan itu harus bersungguh-sungguh di medan perang. Ada juga yang masuk neraka ya. Orang yang misalkan niatnya perang, tapi sampai medan perang itu dia mundur gitu. Iya, Artinya dia itulah punya- makanya di situ harus dijelaskan semua dalam Al-Quran, harus bersungguh-sungguh. Dan jangan lupa, perang melawan orang kafir yang memerangi kita itu adalah jihad ya. Jihad, dan pahalanya itu sangat besar sekali gitu kan. Betul. Tanpa hisab, gitu. tapi berarti semua ayat-ayat yang seperti itu ayat waktu peperangan ya. Padahal masih Iya, banyak Bang. loh. Contoh-contoh. Saya coba hitung ini kayaknya ada 100 ayat lebih ini. Ini kalau di bukunya ini coba saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar bolak-balik. Itu semua isinya ayat-ayat perang. Iya, Tapi Bang, kadang baca ayat sebelumnya juga Bang, biar paham. Ah, ini tentang perang soal apa? Karena berpuasa juga itu termasuk Ini perang. tafsir ya Mas ya. Saya baca tafsir Ibnu Katsir ya Mas ya. Mat dulu. Coba Coba Mat dulu. Kemudian Mat dulu. Allah Ini mana? memberikan tekad dan semangat kepada orang-orang mukmin seraya Kenapa?
lanjut dulu tentang ayat perang ini, ayat perang atau katanya enggak, itu ayat perang bukan apa gimana itu? Ya, tadi kan Munir udah bacain tafsirnya, tetapi ternyata dia tidak memakai tafsir, hanya asumsi dia. Jadi kita Boleh bingung tunjukkan tafsirnya. mana yang Tidak dipegang. harus dengan tafsir, harus dengan tafsir. Tidak boleh. Sebab itu Al-Quran Iya, semua iya, iya. ada asbabun nuzulnya. Betul. Ya betul. Tuh, dengan Pak Nah, Munir. jadi kalau nggak boleh pakai Enggak, ini tafsir, saya baca pakai apa? tafsir ini. Asbabun nuzul. Ya coba keluarin Kan asbabun gini. nuzulnya seperti apa Gini, gitu. gini. Makna ayat itu kan umum, berkenaan dengan Iya, semua betul. orang mujahid, Ikrimah, Hmm. dan As-Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya serta melegakan Di-share, hati orang-orang share yang screen dong. Share Coba screen. share screen, Pak. Ya, Share aja, share kita screen. kan Coba share screen. kita kan udah kasih hadis nih, 3 hadis, malah coba yang hadis terakhir dong. Bukain hadis terakhir tuh yang Sahih Muslim 3507. Kita udah Sahih kasih Muslim hadis, kita udah 3507. kasih ayat. Terus si Munir baca tafsir Ibnu Katsir, ternyata dia nggak mau pakai Iya. tafsir itu, dia mau pakai asumsi dia. Loh, Kan aku baca bingung tafsir tadi, jadinya. Iya, dibacain doang, tapi Toto melenceng dari bacaan. Coba siapa yang boleh menampilkan tafsir ya? Nih, Pak Ya Munir, Pak udah, Munir. suruh Munirnya tafsir, tampilin Ibnu Katsir yang tadi dia baca. Tafsir Yang dari tadi ayat dari surat berapa itu tadi itu? Surat 9 kah? Coba Nih. 929 914, Mas. coba 914, Mas. 929 coba. Aku dari tadi baca tafsir sampai lama loh. Ya kan lama kan tadi saya bilang, saya Ya bagus tanya itu Pak itu Munir. posisinya perang atau Hadis semua memerangi. ini hadis ini. Enggak boleh males Hadis ya? sholat, baca kitab suci. Hadis Gini, ini hadis. apa? Ibnu Katsir ya? Iya, tafsir Ibnu Katsir. Ini kan hadis ini. Tafsirnya. Oh, Ini sorry. hadis Sorry. Gimana sih Pak Munir? Aduh, Munir. Bisa Munir. salah gitu. Kok Aduh. lupa terus, Munir. Aduh. Ayat 14 ya, ayat 14 ya. Nih, ayat 14 ya. Kemudian Ada. Allah memberikan. Nah, ini. Pergilah mereka niscaya Allah akan, perangilah mereka niscaya Allah akan. Kan? Kemudian Allah memberikan tekad dan semangat kepada orang-orang mukmin seraya menjelaskan hikmah yang terkandung di dalam perintahnya yang mencari mereka untuk berjihad tuh. Untuk berjihad padahal Allah sendiri mampu menghancurkan musuh-musuhnya dengan perintah dari sisinya. Kan konteks perang itu kan. Makna ayat itu umum berkenaan dengan semua orang mukmin. Mujahid ya. Ikrimah dan As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya serta melegakan hati orang-orang yang beriman, yakni orang Bani Huza'ah dan Damir yang terkandung di dalam firman-Nya dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dikembalikan kepada mereka juga, yakni kepada Bani Huza'ah. Ibnu Asakir di dalam biografi Juru Azan Umar telah menyebut sebuah hadis melalui Muslim Ibnu Yasar dari Siti Aisyah bahwa apabila Rasulullah melihatnya sedang marah, beliau memegang hidungnya dan bersabda, "Hai, Waisi, panggillah kesayangan Siti Aisyah, berkatakanlah." Imam Hakim dan Ibnu Ammar bahwa telah menceritakan kepada kami. Dalam semua perbuatan dan perkataannya, baik yang berkaitan dengan tatanan alam ini ataupun yang berkaitan dengan hukum syariatnya, dia melakukan apa yang dikehendakinya dan memutuskan apa yang disukainya. Dia zalim selamanya, dia tidak akan mengerjakan kebaikan seberatnya roh pun dan tidak akan mengucapkan keputusan seberatnya roh pun, bahkan dia akan memberikan balasannya di dunia dan akhirat. Hadis. Jadi kesimpulannya ya mungkin ya hanya Allah yang tahu ya. Ini dalam konteks perang ya, karena menyinggung masalah berjihad ya. Ini memang konteks perang ini. Ya mungkin.
Hmm. Ya itu aja lah. Soal kurang lebihnya nanti bisa Anda pelajari kepada ustadz-ustadz yang lain. Oke, lanjut. Lanjut. Mat dulu. Mat dulu. Mat dulu. Aturan. Ya. Lanjut, bro. Iya. Halo. Lanjut. Ya kan tadi. Lanjutkan. Jadi gimana Munir? Ya, jadi gimana Munir? Menurut tafsir, menurut Anda gimana? Kalau menurut tafsir itu mungkin dalam perangan ya. Jujur. Soalnya menyinggung Jujur. menyinggung masalah berjihad gitu kan. Kalau menurut saya sih ya tentu Allah yang lebih tahu, yang tahu ya, tentu Allah yang tahu gitu. Oke, Bang Agas Karena berkomentar, tadi Bang Agas. Bukan masalah kata, jihad, ya. maaf, kata jihad ini kan berjuang untuk rumah tangga apapun itu disebut jihad, Bang, atau bagaimana? Iya, betul. Nah, Jadi jadi berjihad, kita ini sedang berjihad ya. iya, Akan Iya. tetapi yang ditanyakan apa itu saudara Kristen ialah adalah ayat itu. konteks ayat itu. Iya, ayat Ayat itu. konteks ayat itu. itu tentang perang. Kalau Itu tentang perang. kalau secara umumnya berjihad itu bukan hanya perang ya. Berjihad Iya, melawan iya, nafsu gitu. Iya, tentang jihad. Ini Berjihad tentang jihad ya, melawan. banyak. Ini kalau baca jihad. Nah, itu bagus. Akan tetapi kejelasannya di ayat itu ialah membahas tentang perang, Iya, tentang peperangan. perang. Iya. Insyaallah. Jadi Insyaallah. jadi di ayat itu adakah apa yang ingin ditanyakan di dalam ayat itu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan di dalam ayat itu. Ya kan tadi kan Pak Munir kan bilang bisa jadi. Berarti kan itu Iya, adalah itu kan hanya Allah yang ketidakpastian. Ketidakpastian daripada Allah yang tahu. Munir membaca tafsir. Itulah apa ya? Kalau itulah kalau Allah itu tidak Al-Quran gampang. kita harus pergi ke tafsir kalau Al-Quran, sebab itu ayat-ayat dari Al-Quran itu kan semua ada asbab usulnya, Ya. jadi harus berpedoman kepada tafsir. Ya coba dibuka dulu asbabun nuzulnya seperti apa gitu. Tafsirnya tadi udah dibacain sama Munir. Munir tidak yakin, maka itu dia bilang bisa jadi. Kan kita nggak tahu apa yang dia bacakan. Nah, Ini mungkin baca ada- satu ayat lah, gitu kan? ya Baca coba mulai kita dari satu, coba ya. kita lihat Oke. asbabun nuzulnya seperti apa, kan jadi enak tuh. Oke, mantap. Bentar loh. Ini saya buka Corona. Corona. Aduh, Munir nih, tanda-tanda nih Munir, memurtad nih. Kok salah sebut mulu? Ini kan bukan menyebut Al-Quran aku. Hanya nama aplikasi. Ya, inilah pernyataan permutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Orang musyrikin yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Kalau kita buka tafsir ya. Tafsir ayat. Inilah pernyataan pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasulnya yang ditunjuk kepada orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini perjanjian yang bersifat mutlak atau perjanjian yang berlaku kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan, kemudian perjanjian itu dirusak sebagaimana yang akan disebut pada ayat berikutnya. Nah, itu kan perjanjian Hudaybiyah misalkan kan. Perjanjian perang Pemutusan ini. Artinya jadi paragraf pertama tentang pemutusan perjanjian. Betul Munir? Ya, betul. Jadi ini orang-orang musyrik itu berjanji gitu kan, misalkan gini, berjanji lalu mengingkari gitu kan. Maka berjalanlah kalian, artinya berjalanlah kalian dengan aman hai kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Dimulai pada bulan Syawal berdasarkan petunjuk yang akan disebutkan nanti tiada keamanan lagi bagi kalian sesudah 4 bulan itu.
Dan 4 ketahuilah bulan berarti aman. Setelah 4 bulan Iya. tidak aman. Gitu. Iya, kalau 4 bulan itu tidak melaksanakan janjinya, ya kan, yang telah disepakati secara mutlak, boleh gitu diperangi kan. Yang memutuskan siapa? Iya, orang musyrik lah. Coba baca lagi dari atas dong. Tidak dapat Ayat melemahkan Allah. coba. Maka berjalanlah kalian, artinya berjalanlah kalian dengan aman, kaum musyrikin, ya, iman di muka bumi selama 4 bulan. Dimulai pada bulan Syawal berdasarkan petunjuk yang akan disebutkan nanti, tiada keamanan bagi kalian sesudah 4 bulan itu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah. Artinya terluput dari azabnya, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Dialah yang membuat mereka hina di dunia melalui pembunuhan, dan akhirat kelak dengan siksaan neraka. Berarti bukan kalau nggak mau- bukan tadi Munir bilang perangilah kayak gini pun aku perangi kalian ini. Rupanya di sini perang pembunuhan juga. Berarti ini perang benaran, kan pembunuhan di ayat- benaran. Coba tafsir ayat kan di 1 ayat tadi, 1. ayat 1 coba. Ayat 1 tadi tafsirnya mana, Pak? Coba. Oke. Jadi menurut Inilah saya, coba. pernyataan. Nah, inilah pernyataan dalam kurung permutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya Dari yang siapa? ditunjuk. Dari siapa, Pak? Pemutusan Siapa? Hubungan dari daripada Allah. Oke, Nah, kira-kira daripada Allah dan Rasul-Nya. kira-kira dalam kalimat itu yang memutuskan hubungannya siapa, Pak? Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang yang diputuskan itu adalah orang-orang musyrik gitu. Siapa yang Allah dan Rasul itu memutuskan, ya, yang ditunjuk kepada orang-orang musyrikin yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka, yakni perjanjian yang bersifat mutlak atau perjanjian Berarti yang berlaku kurang dari 4 bulan. Pemutusan Atau lebih secara dari sepihak atau secara dua pihak. Iya kan gini. Kemudian berjanjilah itu perjanjian itu dirusak. Itu kalau nggak mau diperangi ya jangan dirusak perjanjian itu gitu. Iya. Sebagaimana Perjanjiannya dirusak yang seperti akan apa? disebut pada ayat. Dijelaskan nggak Iya, di dalam seperti yang tafsir? disebutkan di ayat kedua tadi gitu. Iya, perjanjiannya dirusak karena apa? Disebutkan nggak? Sebagaimana yang akan disebut pada, ya tentu kita Kayak ayat nggak 2. tahu, bro. Ya, gimana kronologisnya. Berarti perjanjian itu dirusak tapi tidak disebutkan dirusaknya seperti apa? Begitu? Atau gimana? Maksudnya perjanjian yang dirusak itu ialah dilanggar, kesepakatan yang dilanggar. Entah apa yang dilanggar kan gitu. Coba kita baca di ayat ketiganya ya. Iya. Dan inilah suatu permakluman dari Allah kepada dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, yaitu hari raya Kurban, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan perjanjian mereka dan Rasulnya. Demikian pula sehubungan dengan ayat ini, Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun 9 Hijriah, Nabi SAW mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya Kurban di Mina. Yang isinya ialah bahwasanya sesudah tahun ini tidak boleh lagi orang musyrik melakukan haji dan tawaf di Baitullah. Dan tidak boleh pula tawaf di Baitullah dengan telanjang. Oh, iya. Pantesan Bu Sofi kemarin membawakan hadis yang telanjang ini ya. Ini kronologisnya ternyata. Kemudian jika kalian kaum musyrikin bertobat dari kekafiran, maka bertobat itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berpaling dari iman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak dapat melemahkan Allah, dan beritahukanlah kepada orang-orang kafir akan siksaan yang pedih. Azab ini yang pedih dengan cara membunuh dan ditawan dan mendapat siksaan neraka yang kelak di akhirat. Oh, jadi berarti gini, kalau nggak mau masuk Islam, dibunuh, ditawan atau disiksa. Kalau orang musyrik ini ya melaksanakan haji
masih dalam keadaan telanjang, ya, tidak mau berhenti dia daripada kemusyrikan dia ini, bolehlah diperangi. Gitu. Ya. Berarti Kenapa tidak logat Malaysia? ya, berarti kondisinya orang musyrik itu tidak dalam posisi berperang dong seharusnya. Macam nih, tadi kan ada perjanjian berapa bulan gitu kan? Iya. 4 bulan ya. 4 bulan. Oh. Oke. Jadi kalau musyrik kan orang musyrikin ini dilarang untuk pergi haji nih dengan telanjang. Berarti kondisinya dalam keadaan tidak berperang dong, kan pergi haji bukannya berperang. Iya, betul. Jadi Allah itu memberikan peringatan gitu kan. Kalau seandainya orang musyrikin ini pergi haji tetapi tetap telanjang, itu akan dibunuh, disiksa, atau ditawan. Seperti itu kan? Diperangi. Itu beda tuh, diperangi. Ya. Aduh, ini Diperanginya seperti apa? Pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa pada tahun itu juga, yaitu tahun 9 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali untuk mempermaklumkan ayat-ayat ini pada hari raya Kurban di Mina. Yang isinya ialah bahwasanya sesudah tahun ini, ya, ini memberikan batasan gitu. Berarti menurut aku Orang musyrik melakukan haji dan tawaf gitu. Di Baitullah dan tidak boleh pula tawaf di Baitullah. Ya, kan udah dilarang nih. Udah dilarang dong. Orang musyrikin untuk haji dan tawaf. Kan udah dilarang dong, bener gak? Nah, setelah udah dilarang sampai akhir tahun. Dilarang jangan telanjang. Iya. Oke, udah dilarang jangan telanjang. Iya. Waktu naik haji. Udah dilarang untuk tidak telanjang, tetapi kalau mereka tetap telanjang itu akan diperangi, dibunuh, ditawan atau disiksa. Bukan disiksa. Diperangi. Dilarang. Coba baca lagi tafsirnya. Tafsirnya tadi bilang dibunuh, ditawan atau disiksa. Coba itu di kalimat terakhir Pak Munir, coba naikkan. Coba terakhir Pak Munir. Dibunuh, disiksa. Kemudian jika kalian kaum musyrikin bertobat ya. Kemudian kalau kaum musyrikin bertobat dari kekafiran, maka bertobat itu lebih baik. Ini lihat, ada di sini kulihat nih. Dan beritahukanlah kepada orang-orang kafir akan siksaan yang pedih. Azab yang pedih dengan cara dibunuh dan ditawan dan mendapat siksaan neraka kelak di akhirat. Lah kan itu memang ya kan, Pak Erban, benar gak? Kata-kata itu benar gak? Bang, itu ajab. Jadi Nabi Musa juga itu azab di akhirat nanti. Ajab itu. Lalu ajab di akhirat. Iya. Ajab di akhirat. Di dunia pun bisa, Bang. Ajab dunia dan akhirat. Kan kaum Nabi Nuh waktu di dunia juga dapat ajab itu atau bagaimana, Bang? Jadi kalau di akhirat emang ada ditawan. Itu di dunia itu. Ini neraka. Itu tafsir siapa? Kalau ditawan itu di dunia apa di neraka? Ya kan gini Mas ya. Dan beritahukanlah gitu kan kepada orang-orang kafir ya. Artinya yang lain supaya peringatan gitu. Kita disuruh memberikan peringatan akan siksaan yang pedih ya. Azab yang pedih dengan cara dibunuh di dunia dan ditawan dan mendapat ditawan itu di dunia Mas. Dan ditawan. Surat apa itu Bang? Pak Munir. Mendapat siksaan neraka. Oh ya, Munir. Pak Munir. Surat apa itu? Boleh ditahu? Quran surat berapa itu? Surat tadi 9 ayat iya, Munir. 9. Coba ngobrol dulu dah. 9. Ngobrol dulu nih sama teman seukwa Munir nih, soalnya enggak sinkron nih. Tadi bilang ada yang bilang azab di neraka, tapi kan Munir bilang azab di bumi, dibunuh, ditawan itu di bumi. Lalu ada yang bilang di neraka. Bingung saya. Mungkin penggunaan bahasanya bahasa Malaysia, jadi mungkin agak sedikit itu. Dengar dulu Mas, ya. Dibunuh, ditawan ya. Dan di mana tuh? Kondisinya di mana? Di bumi apa di neraka? Iya, yang ditawan itu di bumi lah Mas. Kan ini udah jelas teksnya. Iya, Munir cocok sama saya. Munir cocok sama saya di bumi. Nah, yang ngomong di neraka ini silakan ngobrol sama Munir. Pak Munir, jangan dulu buat statement kalau Bapak tidak menguasai tentang hadis, neraka, Bang. tafsiran.
Oke, Mas. Oke, Anda bisa bilang gitu ya. Ini Mas ya. Baik, kita Anda baca, Mas, ya? tidak itu Pak. Saya bukan. Ya. Yuk. Enggak. Kalau di neraka, ditawan di neraka atau ditawan di bumi? Kalau di neraka masa ditawan? Silakan Anda baca sendiri dan renungkan di kalimat terakhir. Iya, betul. Kepada orang-orang ya. Iya. Azab yang pedih dengan cara dibunuh dan ditawan dan mendapatkan siksaan neraka kelak di akhirat. Itu. Jadi bukan ditawan di akhirat ya. Berarti kan, begini, yang aku tangkap Pak Mat dulu berarti tadi dibilang sama kawan-kawan ini ayat perang. Tetapi setelah kita lihat tafsirnya, rupanya ini berkaitan dengan hari raya kurban, ibadah haji juga. Jadi ya, sebenarnya ini, iya, tapi berarti ini, iya, berarti ini bukan berkaitan dengan bahwa orang-orang musyrik mau perangi, tapi berkaitan dengan ibadah, bukan perang. Iya, konteksnya itu Ya, bukan perang, tapi Iya, konteksnya itu. Jadi kuasai dulu ayat-ayatnya. Melanggar perjanjian, konteksnya itu mereka melanggar perjanjian. Tapi bukan perjanjian ini, bukan perjanjian tentang tata cara ibadah, nggak boleh telanjang, itu aja. Tapi bukan berarti bentar. Bukan berarti orang-orang musyrik ini mau memerangi baginda Nabi, bukan. Itu yang aku, karena gini, jelas kok di dalam ayat ini. Jadi kalau kawan-kawan tadi bilang itu ayat itu umat perang, ya tidak sesuai dengan tafsirnya itu aja. Memang akan terjadi konteksnya. Kalau saya belum bisa memberikan itu karena itu ayat berapa itu Pak ya? Ayat Quran surat berapa? 9 ayat 9 ayat 3. Surat 9 ayat 3. Oh, surat 9 ayat 3. Iya. Ya dulu kan gini, kalau orang-orang musyrik itu kan tawaf udah musyrik, tawaf telanjang lagi, itu kan namanya penghinaan itu kan. Jadi Nabi Muhammad enggak, Munir. Gitu. Munir, saya setuju sama Anda, Munir. Saya setuju itu kejadiannya di bumi. Nah, sekarang yang bilang dibunuh, ditawan itu di neraka, coba jelaskan bagaimana bisa udah ditawan terus mendapat azab di neraka. Nah, ini ada. Ya, jadi coba ini jelasin dengan permakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar, ya, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang kafir bahwa siksaan Allah itu maha pedih. Jadi konteksnya jelas. Tidak ada kalimat, itu kan tafsiran yang dikata dibunuh atau ditawan. Di sini kalau tafsiran secara dari tafsir Bapak siapa ya? Pak Munir. Bukan. Dari tafsiran Ibnu Katsir, ya. Berbeda lagi. Ibnu Katsir. Karena ada tafsir juga dari Al-Musayyar dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan juga pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya dan peringatan kepada seluruh umat manusia pada raya kurban. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrik dan Rasulnya berlepas diri daripada mereka. Maka apabila kalian kembali, wahai kaum musyrikin, mau menerima kebenaran dan kalian tinggalkan kesyirikan, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan apabila kalian berpaling dari kebenaran dan menolak untuk memeluk agama Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan pernah lolos dari siksaan Allah. Jadi itu tidak ada kata peringatlah wahai Rasul orang-orang berpaling dari Islam dengan siksaan Allah yang pedih. Jadi tidak ada kata dibunuh atau ditawan. Jadi itu tafsiran. Sementara tafsiran aja. Ya tafsiran aja. Jadi ketika kita menafsirkan sesuatu itu harus sejalan dengan beberapa kajian ya tafsirannya ada. Baik itu yang datang dari siapa. Jadi jangan sampai kita berarti Ibnu Katsir salah dong. Ya. Bisa jadi. Ya tidak salah ya. Karena itu kan tafsiran. Nama juga tafsiran, bisa jadi. Karena ada gini, kita tidak berhak untuk menentukan salah apa enggak, karena ilmu kita siapa gitu. Ilmu saya ini dengan Ibnu Katsir itu
Gimana gitu kan. Jadi kita kalau mau bilang salah gitu, Waduh, gimana gitu. Munir kayaknya sekarang banyak belajar nih. Munir banyak belajar dari Sumarlin Ya nih, enggak. Munir. Bagus, Ya bagus, enggak. Munir. Memang dari dulu Ya. aku ini gini, Mas. Gitu kan. Iya, enggak ya. Termasuk Yang bilang kayak Ibnu kemarin yang Katsir Nabi salah. Muhammad Nah, di sini, Ya, di sini mending kan Anda bentuk ancaman Bisa kepada jadi, orang-orang saya kafir, katakan bisa orang jadi, bukan musyrik. salah ya, bisa jadi. Kata bisa jadi dan salah itu beda. karena yang maksum hanya Rasul gitu. dia yang nggak pernah salah hanya Rasulullah gitu. enggak, tar dulu. Tafsir Manusia biasa itu salah. ini, bentar Pak Munir, ini tafsir dari mana ini Pak? Kalau tahu? Ya, Mas, aplikasi. Ya. kalau Anda nih tidak tahu atau Anda mau berdalil dengan tafsir yang lain itu dipersilakan, tetapi jangan sekali Anda menyalahkan dari Ibnu Katsir. Saya tidak menyalahkan, saya mengatakan Tidak ada bisa penyalahan, jadi. Pak. Kata bisa jadi itu bagaimana? Iya. Tadi Anda bilang kan bisa jadi Bisa jadi salah salah. atau salah. Iya, Ibnu Ya, Katsir bisa salah. jadi. Kan manusia, Bisa bro. jadi. Karena dia manusia. manusia. Itu tafsiran. Saya itu punya Karena dia khilaf. manusia, Bang. Mendingan Anda Kecuali bilang Rasul, ya. saya memilih tafsir yang ini, gitu loh. Jangan Saya Anda mengatakan bisa ya, jadi, jangan bisa Anda jadi. sosokan Oh, bilang berarti Ibnu Anda Katsir tidak salah. paham bahasa Indonesia dong. Iya. Saya kata bisa jadi itu beda dengan saya mengatakan oh salah, itu beda, Bang. Begini, ada tafsiran Betul. yang menggunakan rujukan secara dalil hadits ya. Ada rujukan Ya, secara garis sejarah dan ada garis rujukan Ntar dulu, secara saya mau tanya nih. mengkolaborasikan. Saya mau tanya ya, Ibnu Katsir itu rujukannya apa? Kalau saya mau tahu. Nah, Tafsirnya dia rujukannya berdasarkan ada apa? yang sudah saya sebutkan tadi. Tafsir Ada Ibnu yang Katsir rujukannya dari eh, ada dia rujukannya merujuk apa? dari beberapa hadis yang ada, kemudian ada tafsir-tafsir yang bisa menguatkan dari tafsirannya. Ya kan? Tafsir itu kan tidak semua berasal dari hadis. Dari Iya. sejarah ada. Ya kan? Saya tanya, Ibnu Katsir ilmunya untuk menafsir itu dia pakai ilmu apa? Jelas ada ilmu hadisnya, lebih banyak menggunakan Ada metodenya ya. Ya. Dari Metode yang salah dipakai Ibnu Katsir, ayat dengan ayat hadis itu yang dipakai metode Ibnu Katsir. Lalu bagaimana bisa Anda mau bilang bisa jadi Ibnu Katsir salah? Iya, bisa jadi karena dia manusia, Bang. karena Manusia gini tidak ada yang Mas, sempurna, kan Bang. Kalau Bang ini melalui berarti tidak paham. Ibnu Lalu Katsir kenapa Anda bisa memakai tafsir yang tidak sesuai dengan Ibnu Katsir? Kan bisa jadi tafsir yang Anda pegang itu juga salah. Ah, bisa jadi juga, bisa jadi, Bang. juga. Karena manusia. Lalu pegangan Anda apa? Iya. Pegangan Anda apa dong? La ilaha illallah. Nah, ketika Selama gini, Mas, pegangan Anda bukan tafsir ini, Anda hanya merujuk kepada Quran, ya kan? Secara literal, Quran mengatakan secara letterlek, Quran mengatakan untuk memerangi, bukan untuk menerima ajab nanti di neraka. Ajab di neraka itu adalah bahasa tafsiran. Iya, Ya, betul lalu juga tadi. lalu kenapa? Sekarang pertanyaan saya, lalu kenapa kalau memerangi? Lalu kenapa Itu kalau kan memerangi? juga. Ya. Iya, lalu kenapa? Lalu untuk apa Anda dari tadi ngeles ini ngeles sono? Anda Siapa bilang yang itu ngeles? itu konteks Siapa yang perang, ngeles? padahal itu bukan konteks perang, itu konteks memerangi. Beda loh antara perang dan memerangi. Siapa yang bilang ngeles, Bang? Ya, Sekarang Loh. saya tanya. Bisa juga tuh perang, bisa juga perang ya. Perang melawan orang musyrik. Abang Melawan yang penjahilan dari orang tadi musyrik. kawan abang Kita yang buka bicarakan ayat dulu, Pak. 1 lalu dijelaskan ayat 1 lalu dijelaskan ayat yang mana yang sebenarnya abang ingin tanyakan, begitu aja, Bang. Surah Loh. apa, ayat apa, begitu, ayat berapa. Cukup Biar ayat yang jelas itu ini. kok. Ayat yang Ah. itu cukup. Oh, berarti coba abang tanya sama teman abang tadi itu. Dia buka satu habis dijelaskan, buka satu lagi habis jelaskan, buka Pak satu Irwan, lagi. Pak Irwan, kita mendapat penjelasan ayat yang ini doang kan? Benar nggak? Ya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya Kawan ada ayat abang lagi kita itu, jawab. Bang. Jadi Kita mendapat setiap penjelasan jawaban ayat yang ini kan? ya, tampilkan juga ayat yang lain, bukan cuma ayat 1 ini, Bang. Ya coba silakan Anda tampilkan ayat yang lain. Ayat lawan ayat kan? Bukan tadi kawan abang yang tampilkan
ayat ini, habis ayat yang lain, habis ayat yang lain. Jadi pertanyaan ayat yang mana Lah begitu, kan Bang? kita udah Kita kan minta. fokus satu ayat ini. Kita kan udah minta ayat-ayat yang dijelaskan nama Munir nih. Munir bukain Ibnu Katsir nih ya. Munir bukain Ibnu Katsir. Munir sama saya setuju. Itu dibunuh dan ditawan dalam keadaan di bumi, bukan di neraka. Lalu Nah, Anda itu ajab berdua Allah, ya. itu ajab Allah, Bang. Itu ajab, ingat ajab di situ terus ajab. Ada. Anda pun ya, Dibunuh kalau dan misalkan ditawan berjalan itu satu di setengah jam, bumi. Dibunuh Iya, dan ditawan mau di bumi. Mau di bumi atau di neraka atau dimanapun itu, tapi itu disebut ajab Allah. Lut, Oke. kaum Nabi Lut juga itu disiksa di mana? Di bumi kan, itu ajab. Ya. Nuh bagaimana? Kaumnya ditinggalan. Sekarang Itu di bumi, Bang. di bumi apa di neraka? Kan tadi Anda bilang kan itu di neraka. Oh, Dibunuhnya di saya tidak bilang di neraka. neraka. Kawan Bukan, saya bilang. katakan, Seperti bukan ini saya. ya, azab Bukan itu saya, Bang. tidak hanya Nggak ada bilang. di neraka, Ini, ada Bang juga Panjang. azab itu tertimpa Bukan saya, azab Bang. itu di bumi, di dunia. Ya. Tadi yang bilang di neraka siapa? Yang ada azab di neraka nanti akan diazab lagi di neraka selepas ini, Yang selepas bilang di ya, yang bilang dibunuh dan ditawan itu adalah di neraka siapa? yang bilang dibunuh Di dan dunia. ditawan. nggak ada di Nggak ada. dunia, nggak ada. Ini kan dibunuh dan ditawan ini kan azab di dunia. Tadi Dan Anda Bang, bilang ada kan di itu neraka. masalah tentang Azab. azab di neraka. Kan masalahnya di situ tentang azab di neraka katanya. Ya, Dibunuh, azab ditawan. itu di dunia. Sesudahnya, Bang, sesudahnya kan mereka dapat siksa di neraka. Coba Abang Gitu, baca Bang. itu. Jadi Bang kedua Yang ini saya paham ini. yang saya angkat gini loh. Yang saya angkat dibunuh dan ditawan itu posisinya di mana? Kan saya ngangkat poinnya Saya seperti itu. kan angkat lagi itu ajab seperti kaum Nabi Nuh. Tadi Hmm. Abang dengar juga suara saya tuh. Ya. Saya katakan itu seperti kaum Nabi Nuh. Ya. Ya, berarti kita udah deal ya, dibunuh dan ditawan itu dalam posisi di bumi bukan di neraka ya. Nah, itu ajab. Ingat Ya, sekali deal. lagi itu ajab. Deal. Ya, deal ajab Deal, ya, itu Bang. aja. Ingat. Ya udah, Deal, ya. kan emang itu yang kita cari di bumi bukannya di neraka, ya kan? Ah, Nah, iya.